Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru, dan juga pihak sekolah yang sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan penyuluhan pada hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada adik-adik sekalian yang sudah berhadir di sela waktu belajarnya pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Rosa dari Puskesmas A yang akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja, khususnya pada bahaya kehamilan dini di usia anak remaja. Baik, sebelumnya apakah adik-adik sudah tahu siapa sih itu remaja? Ada yang sudah tahu? Sepertinya belum ada ya. Jadi remaja itu menurut WHO, Kemenkes, dan BKKBN adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 tahun dan dia belum menikah. Nah, di antara adik-adik pasti belum menikah kan? Jadi kalian inilah yang disebut sebagai seorang remaja. Jadi, pada saat ini kalian akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Nah, sebagai seorang remaja, kalian memiliki tugas. Yang pertama, yaitu mencapai kebebasan dan kemandirian yang bertanggung jawab dari orang tua. Kemudian, membentuk identitas diri untuk tercapainya kematangan pribadi. Jadi, pada tahap ini, adik-adik semua akan mulai banyak eksplorasi dan banyak mencoba hal baru untuk mencapai tingkat kematangan pribadi. Oleh karena itu, pada masa ini, adik-adik akan sangat rentan untuk mencoba hal yang tidak seharusnya jika tidak diberikan pandangan dan pendampingan yang tepat. Nah, selain kalian juga memiliki tugas, pastinya kalian memiliki hak sebagai seorang remaja. Apa saja sih hak kalian? Jadi, pertama yaitu hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Nah, dalam hal ini termasuk perlindungan privasi, martabat, kenyamanan, dan kesinambungan. Kemudian, hak atas kerahasiaan pribadi. Artinya, adik-adik sekalian berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi setiap individu yang akan dijaga kerahasiaannya atas pilihan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, hak atas informasi dan pendidikan. Nah, dalam hal ini, adik-adik sekalian dijamin kesehatan dan kesejahteraan perorangannya maupun keluarga dengan adanya informasi dan juga pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai. Dan yang keempat adalah hak atas kebebasan berpikir. Nah, hal ini termasuk dalam hak kebebasan berpendapat, terbebas dari penafsiran ajaran yang sempit seperti kepercayaan, tradisi, mitos-mitos, dan filosofi yang nantinya akan membatasi kebebasan berpikir dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi maupun seksual. Kemudian yang kelima, itu hak berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Artinya, adik-adik sekalian ditanggung oleh pemerintah untuk menempatkan kesehatan reproduksi menjadi masalah prioritas dari kebijakan negara. Dan yang terakhir adalah hak terbebas dari penganiayaan dan perilaku yang buruk. Nah, hal ini terutama bagi anak-anak ataupun remaja seperti kalian, itu berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan, maupun kekerasan seksual. Nah, ini adik-adik bisa dilihat dari anatomi dan fisiologi alat reproduksi pada remaja. Nah, jadi ini adalah gambaran organ-organ reproduksi yang adik-adik semua miliki. Jangan dianggap sebagai hal yang berbau pornografi ya, karena organ-organ ini penting bagi adik-adik untuk diketahui. Karena memang ada di dalam tubuh adik-adik semua. Nah, di mana ini harus dijaga kesehatannya. Dapat dilihat kan dari gambar tersebut, banyak sekali komponen yang ada di sistem reproduksi adik-adik. Dari sinilah adik-adik harus sadar bahwa komponen tersebut bisa menjadi sumber masalah kesehatan kita semua. Maka dari itu penting bagi adik untuk mengetahui dan menjaga kesehatannya.
Kemudian, apa saja sih masalah kesehatan reproduksi yang bisa terjadi pada remaja? Nah, pertama itu ada pemerkosaan, kedua seks bebas, ketiga kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian aborsi, perkawinan dan kehamilan dini, serta infeksi menular seksual. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang kehamilan dini. Nah, jadi apa sih kehamilan dini pada usia remaja? Yaitu adalah kehamilan yang terjadi sebelum usia 19 tahun, di mana pada usia ini harusnya ada semua waktunya dapat dimanfaatkan untuk menuntut ilmu di sekolah, karena kewajiban adik-adik sebagai seorang siswa yang harusnya belajar. Nah, kemudian bagaimana sih kehamilan dini itu bisa terjadi pada remaja? Nah, jadi penyebab paling utama dari kejadian kehamilan ini adalah ketidaktahuan. Nah, jadi penyebab kehamilan pada usia remaja itu adalah kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks, di mana remaja ini memperoleh pengetahuan seks dari teman sebayanya, yang mana harusnya dia mengetahui dari orang tua atau dari guru di sekolah. Kemudian bisa juga kalian mencari sendiri melalui media lain seperti membaca buku atau menonton film yang dewasa. Ditambah lagi, sekarang acara televisi itu sudah banyak yang tidak layak untuk ditonton bagi kalangan anak-anak maupun remaja seperti kalian. Apalagi tayangan yang digemari oleh remaja sekarang itu tayangnya pada waktu tidur malam kalian, sebelum waktu tidur malam kalian. Dan kemudian dari hasil pengetahuan dari sumber yang salah tersebut, kalian akan mulai penasaran dan ingin mencoba hal-hal baru tersebut. Dari sinilah awal mula terjadinya permasalahan ini. Nah, yang harus ada tekankan yaitu mengenai bahaya kehamilan pada usia remaja. Kenapa? Hal ini harus kalian ketahui karena hal ini dapat menjadi benteng kalian di masa depan. Nah, jadi harus diingat ya bahwa kehamilan pada usia remaja itu beresiko mengalami kematian pada ibunya ataupun malah bayi yang ada di kandungannya. Kemudian pada saat melahirkan mungkin akan mengalami kesulitan ataupun memerlukan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena pada usia remaja sistem reproduksi tadi pada remaja itu belum sempurna sehingga akan mengalami kesulitan dalam proses melahirkan. Ditambah lagi pastinya akan ada timbul rasa penyesalan pada diri kalian jika melakukan hal tersebut. Karena pada masa ini anak-anak lain mungkin masih belajar atau bermain bersama, sedangkan kalian harus mengurus rumah tangga atau menjadi seorang ibu, di mana pada usia remaja sebenarnya kalian belum siap menanggung beban tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ditambah lagi baik secara fisik, psikologis, atau intelektual juga belum siap. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita supaya terhindar dari kejadian ini? Jadi, pada remaja harus ditekankan karena penyebabnya adalah ketidaktahuan. Oleh karena itu penting untuk kalian menambah pengetahuan pendidikan seks dari orang yang tepat, yaitu orang tua dan guru di sekolah. Kemudian kalian juga harus aktif mengikuti kegiatan yang positif seperti kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disediakan sekolah, yaitu pramuka atau kegiatan olahraga. Nah, selain kalian bisa menjadi lebih bugar, itu juga akan meningkatkan prestasi belajar kalian di sekolah. Serta yang paling penting adalah kalian jangan ikut-ikutan teman kalian. Jadi tolong hindari apabila ada seorang teman yang mengajak untuk menonton film atau membaca hal-hal yang berbau pornografi. Baik, sebelumnya adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya belum ada ya teman-teman semua, adik-adik. Nah, mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di lain waktu. Setelah ini nanti akan diberikan kuesioner
Untuk adik-adik semua, sebagai bahan evaluasi kami, nanti tolong diisi ya. Dari saya cukup, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.